sangat kejam dan jahat mengatakan Anies masuk dalam pusaran teroris karena UFO ini juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Mengapa tidak dipersoalkan? Penangkapan Fariq Oqbah berbuntut panjang. Para buzzer mulai memainkan politik busuk dengan mengaitkan pertemuan Anies Baswedan dengan Fariq Oqbah sebagai sesuatu yang berbahaya dan perlu diselidiki. Menurut para buzzer, Anies Baswedan diisukan terlibat terorisme karena 3 hari sebelum ditangkapnya Fariq Oqbah, Anies Baswedan bertemu, dan diketahui Anies Baswedan biasa membaca buku Fariq Oqbah. Padahal sebelumnya Fariq Oqbah pernah juga bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Lantas apakah Presiden bisa dikatakan termasuk kelompok Fariq Oqbah, sebagaimana dituduhkan ke Anies Baswedan? Apakah serangan-serangan terhadap Anies Baswedan ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024 mendatang, di mana Anies Baswedan termasuk kandidat capres terkuat? Maka dari itu buzzer sudah mulai menyerang membabi buta yang tujuannya untuk menjatuhkan popularitas Anies Baswedan. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar menyayangkan sejumlah pihak di media sosial yang mengait-kaitkan Gubernur DKI Jakarta dengan tersangka teroris menurut Densus 88, Ustadz Fariq Oqbah. Pasalnya, beberapa hari sebelum ditangkap, Anies Baswedan bertemu dengan Fariq Oqbah di kediamannya. Memang betul Anies bertemu dengan Ustadz Oqbah dan teman-teman, tapi juga pada kesempatan yang lain Oqbah bertemu dengan Presiden Jokowi, ujar Musni Umar. Tapi juga Fariq Oqbah yang sering disebut dengan panggilan UFO, Ustaz Fariq Oqbah, yang disangka melakukan tindakan terorisme telah ditangkap oleh Densus 88. Nah, beliau bersama dengan pimpinan Persaudaraan Muslimin Indonesia atau Parmusi yang dipimpin Husam Hisham telah bertemu juga dengan Presiden Jokowi. Musni Umar heran dengan tuduhan itu. Pasalnya, selain bertemu Anies, Fariq Oqbah juga pernah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, namun pertemuan itu tidak dimasalahkan. Jadi kalau mau adil, sangat kejam dan jahat, mengatakan Anies masuk dalam pusaran teroris. Karena Oqbah juga bertemu dengan Jokowi, mengapa tidak dipersoalkan, ujar Musni Umar. Memang betul Anies bertemu dengan Oqbah dan teman-teman, para ulama. Saya tidak tahu orangnya siapa yang mereka pakai untuk bertemu dengan beliau. Tetapi juga pada kesempatan yang lain, Oqbah juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi kalau mau adil, tidak sangat kejam dan jahat mengatakan Anies masuk dalam pusaran teroris karena UFO ini juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Mengapa tidak dipersoalkan? Pakar sosiologi ini menilai, tuduhan dan fitnah terhadap Anies Baswedan terkait terorisme itu sangat keji. Jadi ini yang kami sampaikan bahwa jangan karena kebencian, karena ketidaksukaan, kebencian ideologis, kita menyampaikan ke publik yang kemudian akhirnya menyemarkan nama baik siapapun juga orangnya, katanya. Berita ini sangat penting kita kemukakan karena merupakan fitnah yang kejam terhadap Anies. Dan itu memang betul sejumlah tokoh ulama bertemu dengan Pak Anies. Tapi janganlah karena kebencian, karena kita tidak sukaan, kebencian ideologis, kebencian politik, kita menyampaikan ke publik yang kemudian akhirnya mencemarkan nama baik siapapun juga orang. Kita bicara masalah ini untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan, karena kita tidak ingin fitnah ini merajalela di negeri yang kita cintai ini. Kita bicara ini untuk membela kebenaran karena kita tidak ingin fitnah ini merajalela di negeri yang kita cinta ini, sambungnya. Adapun momen pertemuan Anies Baswedan dan Fariq Oqbah terjadi beberapa hari sebelum penangkapan. Saat itu Anies Baswedan menemani ibunya, Alia Rashid ke rumah Fariq Oqbah yang saat itu sedang berduka karena mertuanya meninggal dunia. Ibunda Anies Baswedan dikabarkan berteman dekat dengan mertua Fariq Oqbah yang meninggal dunia.